Hai para penggemar cerita India, selamat datang di channel kami Aci TV. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa dulu untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi kalau kami update video terbaru. Terima kasih. Rashi memberikan susu kunyit kepada Urmila. Lalu setelah Urmila meminum susunya, Urmila malah mengoceh tentang Ahem. Rashi meminta Urmila untuk tidak banyak bicara. Tetapi Urmila terus berbicara tentang hilangnya Ahem, dan hilangnya Ahem disebabkan oleh diculik. Lalu Urmila melihat Gopi yang sedari tadi mendengarkan pembicaraannya, dan itu membuat Urmila menjadi tercengang. Rashi di sana berusaha mengalihkan pembicaraan dan mengatakan bahwa Urmila sedang bercanda. Tetapi Gopi mengatakan bahwa dia telah mendengar segalanya. Gopi pun menangis dan dia khawatir karena dia tidak tahu di mana keberadaan Ahem. Gopi pun akhirnya tahu bahwa Ahem diculik. Ia pun sangat terpukul dan hampir terjatuh karena lemas. Namun Rashi menahannya dan mengatakan bahwa Ahem baik-baik saja. Lalu semua orang datang ke sana. Di sana Gopi pun sangat cemas dan histeris mengatakan bahwa Ahem diculik. Hetal, Kokila, dan yang lainnya pun terkejut karena Gopi tahu tentang Ahem. Di sana Kokila melirik kesal ke arah Urmila. Gopi pun semakin histeris mengkhawatirkan Ahem. Kokila pun berusaha menenangkan Gopi, tetapi Gopi tak bisa tenang. Lalu Kokila pun menabrak Urmila karena telah membocorkan tentang Ahem kepada Gopi. Di sana Urmila mencoba membela diri, tetapi itu tidak membuat amarah Kokila reda. Lalu Hetal pun membawa Gopi dari sana untuk beristirahat. Setelah semua orang pergi, ia pun berbalik dan memberi teguran keras kepada Urmila dan memperingatkan Urmila untuk tetap di dapur. Begitu juga kepada Rashi. Lalu Kokila pun pergi dan menemui Gopi di kamar. Di sana Gopi terus menangis dan menyalahkan dirinya atas hilangnya Ahem. Meski Kokila dan Hetal memintanya untuk tenang, Gopi tetap menangis. Kemudian Gopi melihat foto Ahem yang akan jatuh tertiup angin, tetapi dia berhasil menangkapnya. Gopi pun semakin sedih setelah melihat foto Ahem. Sementara itu terlihat Ahem yang diikat di kursi. Lalu ada orang yang datang dan orang itu meminta Ahem untuk tanda tangan. Tetapi Ahem menolaknya. Sedangkan Aman ia sedang menelpon detektif. Dan kemudian Aman meminta Jigar untuk menyiapkan uang tebusan. Jigar pun pergi untuk mengambilnya. Nah fans, adegan selanjutnya Urmila dan Rashi datang ke kamar Gopi. Kedatangan mereka membuat Kokila murka. Tetapi di sana Urmila meminta maaf kepada Kokila karena dia datang untuk meminta maaf kepada Gopi. Urmila pun meminta maaf kepada Gopi. Namun Urmila malah mengatakan tentang anak yang diculik dan keesokannya ditemukan telah meninggal. Di sana Rashi kesal karena Urmila terus berbicara. Tetapi Urmila terus nyerocos dan menyebutkan berbagai penculikan yang berakhir mengerikan. Rashi di sana berusaha memberikan isyarat kepada Urmila agar Urmila diam. Gopi yang mendengarnya ia pun terkejut dan kembali menangis. Lalu di saat Urmila kembali berbicara, Kokila dengan murka menghentikan ucapan Urmila dan memintanya untuk tidak berkata apa-apa lagi. Rashi pun mencoba untuk menyela, tetapi Kokila juga malah memarahinya. Lalu di saat Gopi mencoba berbicara kepada Kokila, Kokila juga malah memarahi Gopi. Lalu karena terbawa emosi dan tekanan, Kokila pun menyalahkan Gopi atas hilangnya Ahem. Dan Kokila terus mengeluarkan kata-kata yang membuat Gopi terpukul. Di sana Hetal mencoba menghentikan ucapan Kokila dengan isyarat. Kokila menangis sambil terus menyalahkan Gopi. Lalu Kokila pun berjalan pergi dari sana. Hetal kemudian pergi mengejar Kokila. Lalu si nenek menyeka air mata Gopi dan memintanya untuk tenang. Kemudian setelah beberapa saat, Gopi meminta agar semua orang meninggalkannya sendiri. Rashi pun menolak, tetapi Gopi memohon. Sehingga semua orang pun pergi meninggalkan Gopi sendiri di kamar. Di sana Gopi sambil menangis membenarkan ucapan Kokila bahwa hilangnya Ahem sebab dirinya. Lalu setelah memeluk foto Ahem, Gopi pun menyeka air matanya dan bertekad bahwa dia akan mencari Ahem. Sementara itu Kokila menangis di kamarnya dan dia tampak sangat mengkhawatirkan Ahem. Lalu Hetal datang ke sana dan memegangi pundak Kokila. Kokila pun meluapkan seluruh tangisannya di pelukan Hetal.
Lalu Hetal dengan perlahan berbicara dengan Kokila dan membuat Kokila sadar bahwa apa yang tadi Kokila ucapkan itu tidak baik bagi kesehatan dan kandungan Gopi. Kokila pun tertegun dan dia terduduk lemas. Hetal menambahkan bahwa Kokila telah menyalahkan Gopi atas hilangnya Ahem. Di sana Kokila bersumpah bahwa dia tidak mengatakan semua itu dengan sungguh-sungguh dan dia mengatakannya dengan tidak sadar karena terbawa emosi. Kokila pun berniat untuk menemui Gopi dan meminta maaf kepadanya. Namun di sana Hetal meminta agar Kokila menenangkan dirinya terlebih dahulu. Kokila pun menyeka air matanya dan kemudian pergi dari sana untuk menemui Gopi. Namun sayangnya Gopi tidak ada di kamarnya. Kokila dan Hetal pun semakin panik karena Gopi juga tidak ada di kamar mandi. Kemudian Kinjal dan yang lainnya datang ke sana. Kokila pun bertanya kepada mereka tentang Gopi, tetapi mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu. Lalu Kokila menyuruh Jigar untuk menelpon Gopi. Jigar pun menelponnya, tetapi handphonenya terdengar berdering di sana. Dan Kinjal menemukan handphone Gopi di bawah bantal. Kemudian mereka berpencar untuk mencari Gopi. Lalu setelah satu persatu dari mereka datang dan mengatakan bahwa mereka tidak menemukan Gopi, Kokila kemudian terduduk lemas karena dia tidak bermaksud untuk menyalahkan Gopi dan membuat Gopi bertanggung jawab mencari Ahem. Jigar pun sangat terpukul karena baru saja dia berbicara dengan detektif tentang hilangnya Ahem dan sekarang Gopi. Kokila yang sangat terpukul, ia terus menyebut nama Gopi dan juga nama Ahem. Oke fans, sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih.